Oke, terima kasih. Selamat pagi, Rama Ramani, Bapak Ibu, Upasika, Upasaka, yang berbahagia, Sotihontu Namo Buddhaya. Ya. Tumhehi Kicang Atapang, Akataro Tathagata. Kamulah yang harus berusaha, para Tathagata hanya menunjukkan jalan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Hari ini kita bisa bertemu kembali, ya. Terima kasih Romo Sarwan dan keluarga yang sudah menjemput dan mengingatkan hari ini sesi saya hari ini lagi, ya. Bapak Ibu, Rama Ramani, saudara-saudari, hari ini adalah hari yang berbahagia bagi kita semua, ya. Hari yang sangat penting, ya. Hari yang sangat membahagiakan. Kenapa? Karena kita bisa sama-sama melakukan kebajikan, ya. Jadi sekali datang ke wihara, ya, kita selalu ingat setiap minggu ke wihara, ya, itu menambah tabungan karma baik kita, ya. Bukan berarti kita mengharapkan tabungan ini berbuah, tapi diharapkan ataupun tidak diharapkan karma baik yang Bapak Ibu timbun, yang Bapak Ibu lakukan hari ini pasti akan berbuah, ya. Jadi datang ke wihara, datang ke baktian, melakukan kebajikan, ya. Kenapa? Karena datang ke wihara kita mendengar dhamma, salah satunya, ya. Mendengar dhamma adalah salah satu kebajikan. Kemudian tadi membaca parita, kemudian itu konsentrasi yang sangat tinggi, meditasi, menghormat kepada yang dihormat. Kita bisa berdana, ya. Wah, banyak sekali yang bisa kita lakukan. Jadi sekali datang ke wihara tabungan karma baiknya banyak, gitu ya. Jadi setiap minggu jangan lupa ke wihara, ya. Setiap minggu usahakan walaupun sibuk ke wihara dulu, baru setelah itu mau jalan-jalan, mau ke tempat lain dilakukan setelah ke wihara. Wah, kalau seperti itu kayaknya enak sekali, ya. Kalau hari Minggu ini kita nggak datang ke wihara, wah minggu depan datang lagi, ya. Ibu, bapak, saudara-saudari, setiap hari bangun tidur kita bersyukur. Bersyukur dengan apa yang kita miliki. Kita masih diberikan kesehatan yang baik, punya keluarga yang baik, anak-anak berbakti, orang tua yang sehat, bijaksana, ya. Wah, Ramani, tapi usaha saya sedang tidak baik-baik. Gimana Ramani bersyukur? Bersyukur atas kesehatan. Kita masih diberikan kesehatan, bisa datang ke wihara, bisa melakukan banyak kebajikan, gitu ya. Sungguh suatu hal yang patut kita lakukan. Kalau pagi bangun tidur kita bersyukur, kayaknya enak gitu hari-harinya. Tapi kalau bangun tidur sudah aduh bete, harga-harga naik, ekonomi nggak baik-baik aja, saham turun katanya, ya. Kripto juga lagi rugi semua ini investor katanya, ya. Gimana namanya? Jalani dulu, ya. Kehidupan itu tetap harus dijalani. Karena kalau bangun tidur kita sudah bete, udah kesel, udah suntuk. Kehidupan setelahnya gitu sehari itu kayaknya nggak baik-baik aja, ya. Jadi bangun tidur kita bersyukur masih diberikan kesehatan. Rezeki akan datang gitu ya. Kalau kita bersyukur dengan apa yang kita miliki, semua kebajikan-kebajikan akan datang. Ya, kesehatan juga. Kalau makin mengeluh, ya hormon-hormon energi di dalam tubuh kita nggak akan baik gitu, ya. Jadi kita tetap bersyukur. Kalau ada yang kurang-kurang kita hadapi, ya. Pasti ada solusinya, ya. Kita hidupi kehidupan ini setiap hari kita jalani dengan baik. Malam pada saat mau tidur, Bapak Ibu bisa merenung sejenak, bisa bermeditasi, ya. Mengingat apa yang sudah kita lakukan hari ini, ya. Apa yang sudah kita lakukan hari ini, ya. Kita limpahkan jasa-jasa kebajikan kita. Kita tutup juga. Semoga jasa-jasa kebajikan yang saya lakukan hari ini dapat saya limpahkan kepada mama papa saya,
yang udah meninggal, leluhur, dan semua makhluk. Wah, double ya. Kebajikan yang udah dilakukan dilimpahkan lagi dan gak hilang gitu ya. Jadi double, jadi ibaratnya seperti lilin ya yang menyala, kita berikan lagi kepada orang lain, lilin awalnya gak mati gitu. Luar biasa ya. Jadi kebajikan itu di-doublekan ya, dilengkapi, disempurnakan lagi gitu. Kemudian kita tidur dengan nyenyak. Bangun tidur bersyukur lagi. Hari ini bisa ketemu di wihara. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari berbahagia. Ya, karena hari ini juga kita akan melihat parami. Ya, yang bisa kita lakukan dalam kehidupan ini. Kita mencontoh dari guru agung kita. Ya, Buddha telah menunjukkan jalan menuju kebahagiaan dan pembebasan. Namun berjalan di jalan itu adalah tanggung jawab kita sendiri. Dalam perjalanan inilah kita mengenal parami, yaitu kesempurnaan batin yang tidak muncul secara instan, tapi dibangun sedikit demi sedikit melalui perbuatan baik, kesabaran, dan kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi kita hari ini mau lihat apa sih parami gitu ya, yang dilakukan oleh Guru Agung Buddha. Apakah parami ini membuat kita bahagia? Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, menurut penelitian kebahagiaan itu bukan pada saat kita menerima. Kebahagiaan itu apabila kita memberikan. Ya, jadi kebahagiaan itu kalau kita memberikan kebahagiaan kepada orang lain, maka kita akan bahagia. Ibaratnya seorang ibu memberikan apapun untuk anaknya. Dia akan senang melihat anaknya bahagia. Misalnya sedang membuatkan makan untuk anaknya makan dengan lahap, itu udah kebahagiaan bagi seorang ibu, membuat anaknya makan dengan lahap, senang. Ya. Kemudian seorang pacar ya memberikan hadiah kepada pacarnya, melihat pacarnya senang, bahagia, gitu ya. Jadi ibarat seperti itu. Memberi itu pada saat kita kebahagiaan itu pada saat kita memberi, ya. Ibu, Bapak, saudara-saudari, hari ini kita mau bahas nih parami. Kesempurnaan kebajikan yang dipraktekkan oleh Bodhisattva pada saat menjadi Pangeran Siddhartha, ya, menjadi sebelum kelahiran beliau, ya, sebelum menjadi Pangeran Siddhartha untuk mencapai penerangan sempurna. Ibu, Bapak, saudara-saudari, Guru Agung kita adalah the highest, ya. Orang yang paling tinggi, orang yang paling luhur, tidak ada di dunia ini orang yang seperti beliau gitu. Jadi kalau kita lihat begitu paraminya, begitu luar biasa. Kita mencontoh sedikit saja dari kebajikan-kebajikan yang beliau lakukan. Kita udah tahu ini semuanya ada di dalam diri kita, tinggal kita kembangkan. Oh, ini ya parami, ini saya mau kembangkan dalam diri saya. Ini udah tahun 2026. Apakah setelah saya menjadi umat Buddha, setelah saya kebaktian rajin, menjadi pengurus wihara, pengurus organisasi, apakah membuat saya bahagia? Membuat saya lebih baik? Kalau sudah membuat kita bahagia, wah, sudah dalam rel yang sesuai. Tapi kalau belum, wah, saya harus rubah lagi gitu ya. Ada seorang anak kecil, ya. Waktu ditanya, ini cerita Bante Panyawaro, ya, anak kecil itu bilang, Bante umur 5 tahun, saya mau diwisudi, mau menjadi upasaka. Hah, 5 tahun sudah meminta itu. Kenapa kamu mau menjadi umat Buddha, kenapa mau diwisudi? Ya, karena saya melihat sejak mama saya menjadi umat Buddha, beliau sangat baik sama saya. Beliau berubah, baik sama semua orang. Bayangkan, anak kecil yang tidak mengerti hanya melihat contoh kebajikan dari yang ditunjukkan oleh mamanya, berubah menjadi lebih baik. Jadi kalau kita sebagai umat Buddha, orang melihat kita setelah kita aktif, kebaktian, setelah kita rajin, ya, menjalankan praktek dhamma. Orang melihat perubahan kita, yang tadinya kita sering marah, kok sekarang lebih sabar, ya. Yang tadinya jutek,
sekarang udah jarang jutek ya, yang tadinya wah sifatnya kurang baik ya, dendam, dengki, kok sekarang sudah bisa memaafkan. Nah itu berarti ada perubahan dalam diri kita. Nah, jadi latihan untuk kita belajar parami ini untuk melenyapkan penderitaan, mengembangkan moralitas dan menumbuhkan kebijaksanaan untuk mencapai kebudayaan. Ramani, kalau karma ya, apakah bisa instan atau bisa nanti-nanti? Tergantung kondisinya. Apapun yang kita lakukan ada yang instan karmanya berbuah. Saat itu juga, detik itu juga. Ya. Tapi ada yang lama, nunggu. Ya, nunggu matangnya sesuai kondisinya. Ada seorang pengusaha, saya pernah cerita enggak ya seorang pengusaha? Ini contoh ya. Seorang pengusaha ditipu orang 1 miliar. Kemudian dia bertanya, kenapa saya ditipu orang 1 miliar? Wah yang besar ya. Kalau ditipu 10 ribu, 100 ribu, 1 juta masih oke lah. Ini 1 miliar. Setelah di review ya dengan orang yang bisa melihat ya kehidupan lampau, rupanya pada saat itu ya dia pernah makan di warung ya. Kalau kita makan di warung, kadang-kadang kita ambil dulu kan nasi, nanti lauk apa ambil. Terus kemudian baru kita lapor ke kasirnya. Nah, tadi saya makan ini gitu. Saya makan ayam, makan tempe gitu. Rupanya si pemuda itu makan tempe 3 ya. Tapi lapornya cuma 1. Wah, ada enggak ya? Semoga enggak terjadi seperti itu ya. Ya. Nah, pada saat dia lapor tempe 1, itu 1 tempe harganya misalnya 10 ribu, 2 tempe itu 20 ribu. Si ibu warung itu sehari untungnya 200 ribu. Berarti si anak ini, pemuda ini merugikan si ibu warung 10%. Nah, pada saat akhirnya berjalannya waktu, usahanya berkembang ya. Dengan harusnya keuntungan dia 10 miliar, dia rugi 1 miliar. 1 miliar itu adalah 10%. Ramani, enggak adil dong, 2 tempe 20 ribu. Udah saya bayar dah nih, saya kasih 100 ribu. Enggak bisa begitu, karena itu kan masa lalu ya. Jadi pada saat kita merugikan seseorang itu 20 ribu, tapi itu adalah 10% dari keuntungannya, kita merugikan orang itu 10%. Jadi kita bisa menerima karma buruk yang 10% 1 miliar gitu. Waduh, mendengar cerita itu jadi takut juga nih kalau kita merugikan orang ya. Tapi kadang-kadang gak sadar, kadang kita makan ya. Terus misalnya ambil kerupuk, lupa bayar kerupuknya. Besoknya kalau liwat bayar deh gitu. Bu, kemarin makan ambil kerupuk, lupa bayar, ini saya bayar aja dah. Daripada saya hutang karma kerupuk 10% ntar gitu ya. Ini contoh ya. Jadi kalau kita merugikan orang 20 ribu, belum tentu 20 ribu kita bayar karmanya. Bisa 10%, bisa 10 miliar nanti kalau seorang yang pengusaha besar ya, yang usahanya berhasil, merugikan orang 2 tempe jadi 10%, nanti 1 miliar, 2 miliar gitu ya. Ini contoh aja, jadi sampai seperti itu gitu. Tapi itu salah satu contoh yang kurang baik. Ada contoh yang baik, seseorang memberikan makan 1 bungkus nasi, bungkus ya, nasi warteg deh misalnya, berapa nasi warteg 20 ribu gitu ya. Orang itu benar-benar memang lapar, belum makan sama sekali, ya diberikan nasi bungkus karma baik. Gitu. Dengan memberikan nasi bungkus itu, ya bisa tiba-tiba, wah rezekinya berlimpah-limpah, usahanya lancar. Bisa nggak seperti itu? Bisa, ibu bapak. Jadi ini ada contoh satu ya. Ini salah satu teman, kisah nyata jadinya ya, saya tahu. Seorang ibu rumah tangga, dia biasa kalau ke mall suka belanja tuh. Ini kebetulan di SMS Serpong, ya orang Tangerang. Jadi ibu itu
belanja, belanja 100.000 dapat kupon, belanja 100.000 dapat kupon. Hanya ada beberapa kupon. Pada saat dikocok ya hadiahnya undian, dia bisa dapat mobil BYD. Wah, kemarin belum lama tuh, tahun lalu SMS mengeluarkan hadiah-hadiah gitu untuk customernya, mobil BYD. Dia juga heran, kupon dia keluar, nama dia keluar gitu ya. Dapat mobil BYD karena tidak ada uang untuk membayar pajaknya, harus bayar 25%. Mobil BYD-nya 300 juta, jadi harus bayar 75 juta. Wah, saya nggak bisa dah bayar 75 juta, ya udah ambil tunai aja. Jadi terima 225 juta. Bagus sekali, karma baik. Kita kadang-kadang ikut-ikut undian nggak dapet gitu ya. Seseorang bisa seperti itu kalau momen karma baiknya pas berbuah gitu. Dan ini amazingnya, pada saat mobil BYD-nya dia udah dapat ya, masih dikocok tuh kan undian macam-macam ya. Ada TV, ada kulkas, ada uang tunai, emas. Pada saat pengocokan uang tunai dia dapat lagi. Bayangkan dari ribuan orang, ribuan kupon kertas bisa dapat 2 kali. Itu adalah karma yang berbuah hari itu. Karma tidak akan tertukar. Kalau memang udah waktunya, udah pasti dapat deh. Gitu. Makanya ibu bapak, saudara-saudari, kita jalani kehidupan ini, kita percaya apa yang kita tabur, apa yang kita akan tuai. Kalau kita tanam, kita akan panen. Teruslah berbuat baik ya, terus rajin ke wihara. Setiap hari ada kebajikan. Nanti kebajikan itu bukan berarti kita harus dana, wah saya dana juta-jutaan besar. Sesuai kemampuan. Berdana itu nanti kita lihat paraminya ya. Nanti berdana itu bukan hanya harus besar di luar kemampuan kita. Jangan sampai berdana di wihara nanti pulang ke rumah suami istri ribut. Ya. Itu perlu bijaksana Rama, ibu bapak saudara-saudari. Berdana kadang perlu kesepakatan. Suaminya ingin berdana ini tapi istrinya nggak cocok. Jangan sampai ribut. Harus sesuai, oke, kita sepakat ya kita berdana ini gitu. Tetap harus ada kebijaksanaan ya. Karena berdana itu enggak hanya materi, berdana tenaga nih menjadi MC. Tadi menyanyikan lagu-lagu Buddhis begitu enak lagunya, suaranya bagus ibu bapak. Wah, itu berdana, menjadi pengurus wihara, membaca parita, membereskan bangku, itu tenaga. Berdana pikiran bagaimana memajukan wihara yang begini luar biasa ya. Yang begini besar, makin besar lagi, makin maju lagi, supaya umatnya banyak, supaya umatnya sejahtera. Nah, dana pikiran, dana waktu, tenaga. Kadang Romo Sarwan ya, belum lama ada umat yang ingin dibesuk. Ya, Romo Sarwan dan umat-umat wihara datang ke rumah sakit, membesuk, memberikan penghiburan. Ya, itu berdana yang begitu luar biasa. Jadi dana ini enggak hanya sekedar materi Bapak Ibu ya, banyak. Jadi kalau nanti ada kesempatan di wihara ini mau lakukan acara, wah saya jadi volunteer gitu ya. Berlomba-lomba di sela-sela kesibukan kita melakukan kebajikan. Ya, oke. Parami, kesempurnaan ini adalah waktu yang sangat panjang. Guru Agung Buddha menyelesaikan parami ini dalam 4 asankaya dan 100.000 kapa. Oh, biar kita tahu ya, oh apa sih asankaya, apa sih kapa gitu ya. 4 asankaya itu masa tak terhitung. Begitu panjangnya nggak bisa kita hitung secara logika lagi, udah nggak bisa. Wah panjang banget ya, berarti triliun juga udah dikalahkan. Udah melewati triliun masanya. Ya, 100.000 kapa, siklus alam semesta. Waktu yang sangat lama, melampaui hitungan kita. Jadi kalau ditanya berapa tahun tuh ya, wah tak terhingga, susah dihitungnya. Ya, jadi begitu luhur, begitu luar biasa guru kita. Ya, apa itu kapa atau kalpa? Ya, satu kehidupan alam semesta dari lahir berkembang sampai hancur. Jadi ibaratnya nih ada satu gunung yang besar ya.
tinggi, luas, ya. Setiap 100 tahun disentuh dengan kain halus. Waktu yang dibutuhkan sampai gunung itu habis terkikis. Nah, kita bayangin 100 tahun kita kikis dengan kain halus. Ini gunung yang besar, yang tinggi mau berapa tahun gitu ya, nggak terbayangkan. Itu waktu yang panjang. Guru Agung Buddha sudah menjalani ya kehidupan itu ya. Nah, tapi ibu bapak saudara-saudari, seperti menanam pohon. Hari ini menanam, datang kebaktian, tabungan karma baiknya banyak ya. Besok belum tentu berubah kehidupan kita ya. Ramani, saya rajin ke wihara, kenapa saya masih usahanya belum maju-maju? Sabar ya. Pasti satu waktu akan berbuah. Setiap apapun yang kita lakukan, kebajikan apapun pasti akan berbuah gitu ya. Belum berbuah, tapi kalau dirawat terus pasti tumbuh. Jadi kita terus saja berbuat kebajikan. Ya, Ramani, saya masih ini hubungan keluarga masih belum pulih. Ya, sabar, terus berbuat kebajikan. Ada seorang teman, ya, suami istrinya, hubungan suami istri renggang, hampir bercerai. Kemudian dia tiap hari dia datang ke rumah panti jompo. Ya. Apa hubungannya Ramani suami istri ini keluarga dengan panti jompo? Dia kasih sayang kepada si ibu di sana dirawat, diberikan makan, diberikan minuman, hiburan. Nah, amazing. Tiba-tiba keluarganya berubah dari yang tiap hari cekcok, renggang, mau cerai, berubah. Kenapa? Tiba-tiba bisa lebih baik, semuanya harmonis kembali. Apa hubungannya antara ini dengan? Karena memberikan kasih sayang kepada si ibu di panti jompo. Berbuah karma baik, dia juga disayang oleh suaminya gitu ya. Kok bisa begitu? Bisa. Ya. Jadi bukannya seperti gimana nih saya menghadapi situasi saya. Pada saat kita membantu keluarga seseorang itu dari cekcok menjadi harmonis, pasti ada karma baiknya akan kembali ke keluarga Anda. Pada saat Anda membantu siapapun yang dalam masalah, apapun masalahnya itu akan membantu diri kita sendiri gitu ya. Jadi begitu juga parami, dibangun sedikit demi sedikit, kehidupan demi kehidupan kita akan berubah. Kok saya sekarang jadi lebih enak ya, usaha saya lebih lancar. Ada seorang umat di Tangerang, ya, kehidupannya susah, usahanya bangkrut, ya. Tapi kemudian dia aktif di wihara. Apa aja di wihara, ngapain? Apa aja yang bisa dibantu saya bantu gitu ya. Tiba-tiba usaha air isi ulang, dia maju. Dia juga nggak tahu kenapa bisa maju. Ya itu semua adalah buah karma yang dilakukan. Karena dia membantu kelancaran seseorang, maka usahanya juga akan lancar gitu ya. Oke, nah Bapak Ibu ada 10 macam parami. Kita udah tahu semua, ada kita lakukan. Ada dalam tangan kita sendiri ya, kita bisa lakukan ini semuanya ya, udah tahu juga, cuma kita hari ini ringkas ya, 10 parami yang dilakukan oleh bodhisattva sehingga akhirnya dia menjadi seorang Buddha ya. Pertama dana parami, hari ini Bapak Ibu datang ke wihara juga melakukan dana ya, pemimpin kebaktian, panitia semua melakukan dana, nah ini udah bisa kita lakukan, tapi ini kita kembangkan seluas-luasnya. Oh berarti guru agung kita begitu luar biasa dana parami ya. Kedua sila parami, kita jaga sila kita seluas-luasnya. Pada saat uposata, cait capgo, mau ciacai, mau uposata kita atas sila gitu ya. Kita kembangkan seluas-luasnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita jaga sila seluas-luasnya. Sudah tahu ya sila, nanti kita bahas satu-satu. Ketiga nekama paramita, apa itu ya nanti kita lihat. Keempat panya paramita ya. Kelima wirya
paramita. Parami atau paramita sama ya. Kanti, udah sering dengar ya, nanti kita bahas satu-satu. Saca, aditana, parami. Meta, parami. UPK, parami. Ya mungkin istilahnya kita udah sering tahu ya. Kita satu-satu. Dana, parami. Ya. Memberi dengan tulus tanpa mengharapkan balasan. Jadi pada saat seseorang membutuhkan bantuan, kita selalu membantu. Ya. Kemudian baik itu materi, tenaga, waktu, perhatian kita, ya, melatih melepas, mengurangi keserakahan. Kalau nanti kita lihat contoh Guru Agung Buddha, beliau pada saat menjadi kelinci, pada saat menjadi kera, pada saat menjadi pertapa, pada saat menjadi seorang pangeran, beliau berdana begitu luar biasa. Bahkan tubuhnya diminta pun beliau mau gitu memberikan. Tapi kalau kita secara logika, aduh gimana ya, begitu sampai seperti itu bodhisatwa melakukan dana parami. Ya. Nah, kedua sila, moralitas, menjaga perilaku yang baik sesuai dengan sila, ya, tidak menyakiti, jujur dan hidup benar. Bapak Ibu, kita sudah mengerti Pancasila, ya, kita tahu ya bahwa Pancasila adalah pedoman hidup umat Buddha. Jadi kita tinggal kalau melakukan sesuatu tinggal bercermin. Selalu kita melihat apakah yang saya lakukan ini melanggar sila. Apakah yang saya lakukan ini melanggar dhamma itu, ya. Pada saat itu kita menjaga diri kita, Bapak Ibu. Kenapa? Orang yang menjaga sila, kalau bisa dibilang nih, kalau kita percaya aura dalam tubuh seseorang, aura bersinar. Orang akan hormat padanya, orang akan kagum. Bukannya kita mau dikagumi, dihormati, tapi itu otomatis dalam diri seorang itu inner beauty. Kalau wanita, ya, kalau laki-laki power ya kelihatannya. Kalau sama dia nih deket-deket kayaknya auranya enak gitu ya. Kenapa? Kebajikan itu keluar dari diri seseorang. Dia akan dihormati, dia akan dipercaya, dia akan diajak bisnis. Kenapa? Karena kalau orang yang menjaga sila nggak bakal nipu saya, karena nggak akan membohongi saya. Udah, kita kerjasama, aman, tenang. Orangnya menjaga sila nggak akan nipu kita gitu ya. Orang akan dipercaya. Wah, sila itu melebihi seseorang memakai perhiasan permata berlian. Ya, orang akan kagum dengan menjaga sila. Ya, jadi mengurangi, menghindari pembunuhan, menghindari pencurian, menghindari asusila, menghindari perkataan tidak benar, ya, menghindari minuman atau makanan yang memabukkan. Kenapa makanan dan memabukkan kita hindari? Kenapa? Karena kalau seseorang itu sedang mabuk, dia bisa melanggar sila-sila lainnya. Kan udah nggak sadar, ya. Dia bisa melakukan pembunuhan, ya, mencuri, asusila, berbohong, berkata tidak baik. Makanya itu 5 sila ini sama, sejajar. Bukan berarti nomor 5 nggak penting gitu ya. Nah ini terus kita jaga kesadaran, ya. Nah dengan menjaga sila, ya, begitu ini udah ya, yang tadi kita juga menjaga kata-kata kita, ya. Karena kata-kata bukan hanya berbohong, ya, kata-kata memecah belah, ucapan kasar, gosip, omong kosong, ini juga kita hindari. Ini sila keempat, ya. Jadi kalau kita mau gimana ya caranya ya, saya mau dagang nih, tapi biar orang percaya, bisa kita lakukan, Mbak. Nggak harus berbohong, ya. Misalnya ada satu produk, ini produk murah, bagus. Untungnya tapi saya kecil, udahlah beli, nggak usah ditawar lagi, untungnya kecil. Misalnya nyebut, saya cuma ambil Rp1.000, padahal untungnya 5.000 gitu ya. Jadi kita hindari
tidak perlu berkata seperti itu, yang berbohong. Tapi kalau kita mau menjual produk dengan harga sesuai yang kita inginkan, nggak apa-apa, setiap orang berhak ya. Penjual menjual apapun boleh. Ya, tapi kita nggak perlu berbohong dengan mengatakan keuntungannya hanya 1.000 gitu ya. Jadi nggak usah seperti itu. Tapi kalau ini produk ini harganya 100.000, bagus produknya, dicoba. Gitu. Ibu akan puas dengan produk ini gitu. Jadi nggak perlu kita sebut saya untungnya 10.000 gitu ya. Kadang-kadang sama teman begitu ya. Jadi bahkan kita lakukan seluas-luasnya sila ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Hindari memecah belah, ucapan kasar, menghakimi, menghasut. Ya. Kata-kata yang kita keluarkan, kita tahan. Guru Agung Buddha, guru kita ya, jika ingin berkata-kata, ya, dipikir dulu, apakah kata-kata saya ini akan menyakiti dia? Apakah kata-kata saya akan membuat seseorang tidak enak mendengarnya? Itu enggak dikeluarkan. Jadi kita sebelum marah, sebelum mengeluarkan kata-kata yang tidak enak, kita pikir dulu, apakah kata-kata saya akan membuat dia marah gitu ya. Jadi kalau seperti itu dunia akan damai. Dunia apa? Keluarga. Dunia apa? Lingkungan kerja. Dunia organisasi kita ya. Jadi kita hindari kata-kata yang menyakiti orang lain. Itu kita jaga sila seluas-luasnya. Sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ya kita jaga itu jadikan pedoman dalam sehari-hari kita. Kalau kita melakukan sesuatu tidak melanggar sila, boleh kita lakukan. Kita lakukan yang tidak melanggar dhamma, sudah aman ya. Jadi kan itu satu pedoman kita. Oke, itu sila ya yang nomor 2. Ketiga ya, nekama parami, pelepasan dari keterikatan. Ramani, kita kan masih manusia biasa, kita masih terikat boleh ya, memang masih manusia, tapi tidak terlalu terikat gitu ya. Melepaskan kemelekatan pada hal-hal duniawi yang menyebabkan penderitaan untuk mencapai ketenangan batin. Keterikatan pada duniawi yang sangat terikat gitu. Ya. Ibu bapak, saudara-saudari ya. Belum lama ada seorang teman ya, baru berumur 30 tahun lebih meninggal. Ya. Ya. Bagaimana kita yang sudah di atas 30 tahun, kita tidak tahu kehidupan kita itu sampai kapan. Bisa tiba-tiba bangun tidur, nggak bangun lagi gitu ya, harusnya bangun. Nah, kalau seperti itu ya, kita sudah bisa melihat ya bahwa kehidupan ini tidak kekal. Pada satu waktu kita akan meninggal Bapak Ibu, kita juga ya semua sama akan mengalami. Nah, setelah kita mengetahui hal itu, kita tidak terlalu terikat ya. Kita yang memiliki keluarga ya, tidak ada rahasia-rahasia ya, tidak antara suami istri, keluarga. Kenapa? Kehidupan itu tidak akan abadi. Ibu bapak, ini contoh kelakar aja ya. Kalau misalnya suami ibu bapak mau beli rumah ya, beli tanah, tidak cerita ke istrinya, bisa. Tapi ibu-ibu nggak usah khawatir. Bapak kalau mau menjual tanahnya, rumahnya harus minta tanda tangan ibu, gitu ya. Jadi itu udah satu hukum negara bahwa kalau menjual aset harus persetujuan istri. Gitu. Jadi ibu bapak sebenarnya nggak perlu diam-diam misalnya membeli, nanti juga pasti ketahuan kok kalau menjual. Nah ini bercanda ya. Cuma ada satu, ini kisah nyata juga ya, kalau pada saat membeli tanah, bangunan harus hati-hati juga ya. Ini ada satu kejadian, seseorang membeli tanah di Jalan Pemuda dekat Rawamangun situ, jalan raya. Nah itu udah ditangani oleh notaris yang besar ya, notaris yang bonafit gitu ya. Pembeli sudah membayar, penjual juga sudah tanda tangan. Ya. Tanda tangan suami dan istri. Tapi rupanya, ini contoh yang kurang baik. Rupanya si bapak itu punya istri 2.
Akhirnya istri ini rupanya yang diajak tanda tangan di notaris istri kedua. Nah, istri pertamanya tidak terima dan keluarga anaknya tidak mau dan melaporkan kejadian ini, tidak terima. Ya, akhirnya tanah itu disita negara. Bayangkan rugi kan, berapa miliar gitu, disita negara sampai akhirnya harus beres dulu. Saya nggak tahu sekarang udah beres atau belum. Jadi hati-hati juga ya membeli tanah ya, ini contoh ya. Wah, apalagi dalam sekarang ya banyak penipuan-penipuan, ini di luar yang tadi ya. Ibu bapak hati-hati sekarang ya. Belum lama kejadian anak saya ya. Pada saat itu dia beli tiket ke satu tujuan, ingin pindah ke negara, ke kota lain di satu negara ya. Dia cari customer service ya, Batik Air waktu itu, ini contoh ya, minta dipindah, ini mau pindah ke kota. Susah menghubungi customer service, akhirnya searching di internet, ketemu customer service. Akhirnya dihubungi melalui WA, dibales. Wah, bisa pindah kota itu gampang, ya. Hanya bayar 100.000, wah senang. Cuma bayar 100.000 bisa pindah kota, ya. Akhirnya dia, oke, ibu katanya tolong buka, pakai klik BCA. Ini contoh nih, pakai klik BCA. Nah, karena anak masih kecil ya, masih muda gitu ya, belum pengalaman, ya. Akhirnya klik BCA-nya nggak di tangan dia, di tangan di rumah ketinggalan. Dia hubungi saya bilang saya nggak bawa kliknya, nggak bawa key BCA-nya itu. Akhirnya minta papanya, Pak ini tolong klik gitu. Papanya ya klik aja, oke klik satu, cuma klik 1-2 kali. Pas dilihat uangnya udah habis semua. Jadi ibu bapak hati-hati ya, aduh kita itu nggak ada kata-kata OTP atau apa ya memang OTP karena klik kan, apply 1 kan ada angka disebutkan. 2 kali udah hilang semua ya. Rupanya terjadi ya. Itu penipuan zaman sekarang makin canggih. Makanya perlu kesadaran ya. Kita setiap hari harus sadar apa yang kita lakukan. Apalagi di WA ibu-ibu ya, bapak-bapak, klik-klik itu hati-hati bisa hilang semuanya uangnya ya. Udah pengalaman ya. Nanti kita belajar ada kesadaran ya. Jadi nekama, pelepasan dan keterikatan. Itu yang ketiga, parami yang dilakukan oleh Guru Agung Buddha ya. Keempat, panya, kebijaksanaan, begitu luhur ya. Kita memahami hakikat kehidupan seperti anicca, tidak kekal, duka, penderitaan dan tanpa diri anatta. Kita belajar, ya udah tahu ya sering nanti dalam ceramah-ceramah gitu ya. Kelima, wirya, semangat ya, berusaha dengan tekun dalam melakukan kebajikan dan pengembangan diri. Kita terus semangat ya, tekad dan keberanian pantang menyerah dalam praktek spiritual. Jadi kita semangat, hari ini datang kebaktian, ada wirya, ada semangat. Oh hari ini saya datang kebaktian, ya semangat. Ya. Oke, kanti, parami, kesabaran. Ya, tahan uji dalam menghadapi kesulitan, hinaan dan penderitaan tanpa marah. Walaupun dihina orang, ya, dicaci maki orang, ya. Bagaimana menghadapi sabar, ditipu orang, ya. Dibohongi orang, bagaimana kita tetap sabar menghadapi itu ya. Kemudian saca parami, jujur ya, bersikap jujur dan tulus dalam ucapan serta tindakan ya. Jadi jujur dalam perkataan, perbuatan dan niat. Niat pun sama. Kama itu adalah niat, cetana. Jadi baru niat aja itu udah membuahkan karma ya. Jadi kita niat ingin agar teman kita bahagia, usaha sukses gitu ya. Niat yang baik, yang orang nggak kelihatan gitu. Bahkan kalau kita melihat orang sedang susah, sedang mengalami kesulitan, kita berdoa ya. Itu dan niat yang baik. Semoga dia bisa mengatasi kesulitannya, semoga dia bahagia, semoga dia sehat selalu gitu ya.
Itu udah niat, itu udah karma baik yang bisa terkumpul, ya, terakumulasi. Ya. Kemudian aditana parami, tekad, keteguhan hati, ya. Tekad yang kuat untuk tetap berada di jalan yang benar. Ya, kemauan yang kuat untuk mencapai tujuan. Ya, jadi kita punya tekad yang kuat. Ya. 9, meta parami, cinta kasih. Ya, mengembangkan cinta kasih tanpa syarat kepada semua makhluk. Ya. Kita selalu mengembangkan cinta kasih. Ibu, bapak, saudara, saudari, kadang kita selalu berdoa, meditasi cinta kasih kepada teman kita, keluarga kita, pada semua makhluk. Tapi Bapak Ibu, apakah ada yang pernah sayang kepada dirinya sendiri? Ya. Berterima kasih kepada diri sendiri. Ya. Memang kita selalu melakukan kasih sayang kepada semua makhluk, tapi ada enggak yang mengalami, ya, berterima kasih kepada diri sendiri? Kita boleh berterima kasih. Terima kasih, ya, diri kita sayang sama diri kita sendiri. Ya. Saya terharu, ya, ada seorang, ini saya juga terharu, seorang teman, dia sudah mengalami kanker, ya, stadium 4. Setiap bangun tidur, dia bangun itu darah udah tergenang di tempat tidurnya. Kalau orang yang biasa, ya, udah putus asa, udah pasti tidak bisa melewati ini. Bayangkan setiap hari bangun tidur darah tergenang di tempat tidurnya. Dia bangun, dia ganti spraynya, dialasi plastik, ya, kalau enggak kan kasurnya ini. Setiap hari begitu. Tapi dia melakukan meditasi dan perkataan sugesti kepada dirinya sendiri. Dan dia sekarang sehat. Ada orang ini sekarang menjadi pembicara, cerita tentang dirinya. Yang setiap hari itu tidur, bangun tidur tergenang darah. Karena udah kanker stadium 4. Ya. Kenapa? Jadi setiap pagi dia lakukan. Terima kasih diriku, gitu, ya. Dia bicara di dirinya sendiri, ya. Ayo, kamu pasti kuat, kamu pasti bisa berhasil mengatasi penyakitmu, gitu, ya. Saya sayang kamu, gitu. Setiap hari dia sugesti pikiran, dia sayangi diri dia sendiri. Ayo, tangan saya, badan saya, tubuh saya, organ saya normal, baik, sehat kembali, pulih. Saya sayang kamu, gitu. Sayangi diri sendiri. Ini kita jarang loh lakukan, ya. Kalau kita sayang orang tua, sayang anak, sayang keluarga, ya itu biasa. Tapi ini sayang diri sendiri. Akhirnya berangsur pulih. Tetap, ya, minum obat, makan yang dianjurkan dokter. Tapi tetap sayangi diri sendiri. Itu bagus sekali Bapak Ibu saudara-saudari, sekali-sekali, ya. Coba sayangi diri sendiri, peluk diri sendiri. Aku sayang kamu, gitu. Itu diri sendiri akan mengalami, oh sayang, ya, bahwa diri kamu sangat berharga, kamu sehat, gitu, ya. Jadi kalau cerita seperti ini saya suka terharu, maaf, ya. Karena itu benar-benar kisah nyata seseorang yang sudah kanker stadium lanjut. Kalau dia tidak kuat, tidak bisa mengatasi ini, dia udah pasti akan lewat. Tapi setelah dia mengalami hal-hal yang seperti itu dan menyayangi dirinya sendiri, pulih, bangkit, sehat. Sekarang dia menjadi pembicara, ya. Jadi begitu luar biasa. Oke, ini meta, kasih sayang. Kasih sayang kepada semua siapapun, tapi terhadap diri sendiri, ya. Sering-sering coba kita bicara dengan diri sendiri, ya. Saya misalnya siapa gitu, ayo misalnya namanya siapa, Meta, kamu pasti bisa, kamu bangkit, aku sayang kamu,
Gitu. Terima kasih ya kakiku, tanganku selalu membantu kegiatan-kegiatanku. Ayo organ tubuhku semuanya sehat. Semua menunjang kehidupan saya. Terima kasih ya. Gitu. Wah itu ya sekali-sekali kita lakukan terima kasih. Kasih sayang kepada diri sendiri. Kemudian UPK Parami, keseimbangan batin ya. Jadi kita bersikap tenang dan seimbang dalam menghadapi suka maupun duka. Jadi enggak terlalu sampai sedih banget, terlalu bahagia banget. Pada saat mengalami kesulitan, ya benar, saya sedang mengalami kesulitan, tapi jangan sampai jatuh, jangan sampai seluruh hidupnya hancur. Jadi kita bagi dua sisi dari kehidupan kita. Di satu sisi, iya saya sedang sulit, saya sedang susah, saya akan mengatasi kesusahan ini. Tapi di satu sisi, saya terus melakukan kebajikan, saya terus beraktivitas secara biasa, saya normal melakukan kegiatan-kegiatan. Sehingga apa yang dilakukan di sisi kanan akan membuat solusi di sisi kiri. Jangan sampai setelah mengalami kesulitan, mengurung diri, hidupnya menderita gitu loh semuanya. Memang di satu sisi lagi mengalami kesulitan, tapi di sisi kanan kita punya peluang. Ya, jadi kita bagi ya diri kita ya, jangan sampai sedang susah menderita semua. Gitu. Apapun kesulitannya, apapun masalahnya kita taruh di satu sisi. Sisi berikutnya kita cari solusi. Kenapa? Kalau diri kita udah terkungkung dengan masalah, dengan kesusahan, cemas, gelisah, nggak bisa solusinya nggak muncul. Karena cemas, gelisah, resah. Biasanya masalah itu ya yang kita pikirkan melebihi masalah yang sebenarnya. Seseorang itu akan takut, wah nanti kalau ini begini gimana, kalau gini gimana. Sebenarnya enggak seperti itu. Ya. Jadi kita selalu kalau ada masalah sisihkan di satu sisi. Pisahkan masalah itu di diri kita, di sisi kiri. Tapi di sisi kanan tetap bisa menikmati hidup, makan yang enak, pergi, melakukan kebajikan. Nanti dengan pikiran yang tenang, solusi itu ada, akan muncul. Bagaimana menghadapi solusi ini gitu, masalah-masalah ini ya. Jadi bersikap tenang dan seimbang dalam setiap permasalahan. Semua orang ada masalah. Baik itu yang berat maupun yang ringan, setiap keluarga ada masalah. Setiap diri siapapun ada masalah. Ya. Jadi kita jangan merasa sendiri, saya sedang susah, saya sedang mengalami musibah, saya sedang mengalami masalah yang berat. Semua orang ada masalahnya. Nah, itu jangan sampai seluruh diri kita menderita. Ya, kita sisihkan di satu kiri, di sisi kiri, di kanan, baru kita cari solusi atas permasalahan kita. Ya, ini sedikit ya, masih ada waktu. Ini contoh beberapa ya, yang tadi parami yang dilakukan oleh bodhisatwa. Jadi pada saat bodhisatwa, ya, jadi belum mencapai Buddha ya, Wesantara Jataka nih ya. Beliau melakukan dana parami kemurahan hati. Jadi pada saat itu beliau terlahir sebagai seorang pangeran Wesantara. Mungkin pernah dengar ya. Yang sangat dermawan. Beliau memberikan gajah kerajaan. Kalau zaman dulu gajah itu simbol kemakmuran. Seluruh hartanya, bahkan anak-anaknya sendiri kepada seorang Brahmana. Dan akhirnya istrinya juga berikan ya, sulit ya kalau secara manusia gitu ya. Ia melakukan itu bukan karena tidak sayang, tapi karena tekad menyempurnakan dana parami. Jadi kesempurnaan memberi. Jadi pada saat menjadi pangeran Wesantara, beliau apapun yang diminta diberikan, ya. Nah, pesan untuk kita, memberi tidak harus menunggu kaya. Yang penting adalah ketulusan hati. Kadang kita melekat pada sesuatu yang sebenarnya bisa kita lepaskan. Jadi nggak harus menunggu kita kaya raya, ya. Kita bisa berdana sesuai kemampuan kita. Ya, sebentar.
Kalau melihat Pangeran Wesantara begitu luar biasa ya, bisa nggak kita ya? Ini kita sedikitnya saja ya. Di Sasajataka, pengorbanan total ya. Jadi memberi bukan soal jumlah, tapi pengorbanan, niat tulus lebih penting daripada hasil ya. Kejujuran harus dijaga dalam tindakan kita. Pada saat itu Bodhisattva lahir sebagai seekor kelinci. Jadi guru kita juga pernah mengalami menjadi seekor kelinci ya. Jadi setiap orang seperti itu ya. Suatu hari ia bertekad, jika ada yang membutuhkan makanan, aku akan memberikan tubuhku. Pada saat beliau jadi kelinci. Dewa mengujinya dengan menyamar menjadi orang lapar. Karena tidak punya makanan, kelinci itu melompat ke dalam api untuk menjadi santapan. Namun api tidak membakarnya karena kemurnian hatinya. Ya. Ini pada saat beliau jadi seekor kelinci. Jadi tadi ya, memberi bukan soal jumlah tapi pengorbanan. Niat tulus lebih penting daripada hasil kejujuran. Saka harus dijaga dalam tindakan. Kemudian contoh ketiga, ada di Mahakapi Jataka ya. Pengorbanan pemimpin, wirya dan karuna parami, wirya ya, semangat. Ya. Pada saat itu Bodhisattva lahir sebagai raja kera. Jadi Bodhisattva juga pernah jadi kera gitu ya. Saat pasukannya terancam, ia menjadi jembatan hidup dengan tubuhnya, membiarkan kera-kera lain berjalan di atas tubuhnya untuk selamat. Ia sendiri terluka parah, tapi tetap tenang. Pesan untuk kita, ya, pemimpin sejati itu melayani, bukan dilayani. Pengorbanan demi orang lain adalah kebajikan tinggi. Ini bagi seorang pemimpin, dia mengorbankan dirinya untuk kepentingan grup, ya, organisasi yang dipimpinnya. Jadi welas asih harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Nah ini bagaimana kita mencontoh ya kehidupan Bodhisattva. Bodhisattva adalah calon Buddha. Ya. Oke, keempat, Kanti Wadi Jataka, ya, kesabaran tanpa batas. Kanti, ya. Pada saat itu Bodhisattva menjadi seorang pertapa yang mengajarkan kesabaran. Seorang raja yang kejam mengujinya dengan menghina, menyiksa, bahkan memotong anggota tubuhnya. Namun dia tetap berkata, kesabaranku tidak hilang, sampai dipotong tubuhnya, ya, tapi tetap tenang. Pesan untuk kita, kesabaran bukan kelemahan, tapi kekuatan tertinggi. Ya. Kita tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan. Kedamaian batin tidak tergantung pada orang lain, tapi pada diri kita sendiri, gitu ya. Ini bagaimana kita melatih kesabaran kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kelima, ada di Temiya Jataka, ini terakhir ya. Tekad dan kebijaksanaan. Jadi itu aditana dan panya, kebijaksanaan. Ya, jadi pada saat itu Bodhisattva lahir sebagai pangeran, tapi ia tahu menjadi raja bahwa bisa membawa karma buruk. Ia berpura-pura bisu dan lumpuh selama bertahun-tahun, akhirnya ia meninggalkan istana untuk hidup suci pada saat beliau jadi seorang pangeran. Pangeran lain ya, bukan pangeran Siddhartha. Pesan untuk kita, kadang kebijaksanaan berarti tidak mengikuti arus dunia, tapi mempunyai tekad aditana sangat penting dalam hidup. Ya. Tidak semua yang tampak baik duniawi benar-benar membawa kebahagiaan. Ini contoh ya, dengan tekad yang begitu luar biasanya. Oke, itu 5 contoh dari Parami ya pada saat beliau menjadi pangeran, menjadi raja kera, menjadi kelinci ya. Beliau sudah melakukan hal-hal seperti itu ya. Dari semua ini kita belajar. Jadi Parami itu tidak dibangun satu hari, tapi memberi demi sedikit, bersabar dalam kesulitan, menjaga niat baik setiap saat ya. Jadi itu kita lakukan sedikit-sedikit ya, yang kita timbun, kita bangun, kita kumpulkan.
parami ini ya. Jadi jika hari ini kita berbuat baik sedikit saja, itu adalah langkah menuju kesempurnaan batin. Kebajikan ini sudah Bapak, Ibu, saudara-saudari lakukan hari ini dengan datang kebaktian. Sudah memupuk parami ya. Terus kita semangat, terus kita lakukan parami-parami dalam kehidupan kita ya selanjutnya. Oke. Jadi Guru Agung Buddha mengatakan daripada 1000 bait syair ya yang tak bermanfaat adalah lebih baik satu kata dhamma ya yang dapat memberi kedamaian kepada pendengarnya ya. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari. Semoga Ibu Bapak selalu sehat, bahagia, semangat, makmur, ya, rezeki berlimpah, ya, terus aktif praktek dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, selamat siang, Soti Hontu, Namo Buddhaya. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kami membuka pertanyaan secara lisan dan juga melalui nomor WhatsApp. Bagi yang ingin bertanya secara lisan boleh angkat tangan dan maju ke depan. Sementara bagi yang ingin bertanya lewat WhatsApp dapat mengirimkan pertanyaannya ke admin VPDS pada nomor 0811 9921 098. Nanti akan saya bacakan pertanyaannya. Sambil menunggu pertanyaan masuk, marilah kita menyanyikan satu buah lagu bersama-sama. Kepada petugas dipersilakan. Marilah kita menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Kasih Buddha. Lagu ini bisa didengarkan di Spotify, YouTube, dan Apple Music. Lirik akan ditampilkan di layar samping ini. Berbahagia sungguh aku, berbahagia karena aku punya guru yang mulia. Penuh semangat aku ikuti langkahmu, belajar dan termulia. Bergembira sungguh aku, bergembira bersama teman-teman yang baik. Bergandengan tangan untuk memuji namamu, belajar dharma yang termulia. Ada cinta kasih yang Buddha berikan, terpancar pada semua makhluk. Ada kasih sayang yang Buddha ajarkan, peduli kepada sesama. Bergembira sungguh aku, bergembira bersama teman-teman yang baik.
sesama, peduli kepada sesama, peduli kepada sesama. Terima kasih. Baik, sebelum memasuki sesi tanya jawab, diinformasikan kepada umat yang memiliki mobil dengan plat B2810 UZA, mohon segera dipindahkan karena akan ada pengaspalan jalan. Kami ulangi, bagi umat yang memiliki mobil B2810 UZA, mohon segera dipindahkan karena akan ada pengaspalan jalan. Terima kasih. Baik, langsung saja kita memasuki sesi tanya jawab. Kami persilakan bagi yang ingin bertanya secara lisan terlebih dahulu, boleh angkat tangan dan maju ke depan. Baik, sepertinya tidak ada yang ingin bertanya secara lisan. Kalau gitu, saya izin untuk bacakan pertanyaan yang melalui nomor WhatsApp. Saya izin bacakan ya, Ramani. Untuk pertanyaan pertama, Sotihotu Ramani, dalam Menggala Sutta dituliskan menolong sanak keluarga dan kerabat itu adalah salah satu berkah utama. Saya ingin bertanya, ketika kita awalnya menolong sanak keluarga dan kerabat dengan tulus, tapi kemudian mereka jadi bergantung pada kita, bahkan merasa wajib ditolong. Sedangkan kita sendiri juga punya keluarga yang harus disokong di tengah ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Apakah kita tetap harus wajib menolong mereka atau ada batasan tertentu? Bagaimana jika kita pada akhirnya menolong tapi tidak dengan keikhlasan? Terima kasih. Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus ya. Sebelumnya saya mau mengapresiasi penyanyi cilik kita ya, begitu luar biasa. Tepuk tangan dong ya. Ya. Saya sudah 2 kali ketemu nih, waktu lalu ikut juga ya, hadir mengisi acara membawakan nyanyian yang begitu indah ya. Jadi masih kecil, punya talenta yang baik. Terima kasih mama papanya sudah mengajak dan sudah berdana suaranya yang begitu indah ya untuk kita semua. Jadi pada saat mendengar lagu yang begitu indah, seseorang itu akan bahagia. Jadi adik sudah memberikan kebahagiaan kepada kita semua. Ya, semoga adik pasti akan berbahagia dalam kehidupannya, karir yang sukses ya. Nanti ke depannya ya. Terus semangat ya berbuat kebajikan. Mendengarkan lagu adalah juga belajar dhamma. Jadi kita belajar dhamma itu dari ceramah, dari YouTube, TikTok, dari mana saja, termasuk juga mendengarkan lagu. Kita bernyanyi pun kita membuat kita bahagia gitu ya. Jadi kita belajar dhamma dari lagu-lagu yang diberikan ya. Terima kasih ya. Oke. Tadi pertanyaannya sangat bagus Manggala Sutta. Bagaimana kita kan harus menyokong sanak keluarga, itu adalah berkah yang mulia yang kita bisa berikan ya. Tapi bagaimana kalau yang diberikannya kadang tidak tahu diri gitu ya. Pertama meminta tolong, ditolong. Oke, berterima kasih. Kedua kali meminta tolong lagi, diberikan, berterima kasih. Ketiga kali dia udah merasa pasti ditolong. Ya, karena saya meminta tolong akan ditolong. Udah kewajiban dia harus membantu saya. Nah akan seperti itu. Keempat kali diberikan lagi. Keempat kali bisa dia yang lebih marah kalau nggak ditolong. Biasa begitu ya. Jadi pertama ditolong oke, sekali, 2 kali. Ketiga bahkan merasa sudah kewajiban saudaranya itu untuk menolong dia. Jadi ini perlu kebijaksanaan dalam berdana, dalam berbuat baik. Ya, kita memang sesuai kemampuan kita. Kita menolong
ya, kita berdana jangan sampai di luar kemampuan. Ya, jadi harus sesuai kemampuan. Dalam ekonomi yang saat ini mungkin nggak baik-baik aja bagi sebagian orang ya, harus bijaksana. Bagaimana mengelola keuangannya, termasuk juga membantu. Ya. Jadi membantu, kadang begini ya, saudara diberikan bilangnya pinjam, ya, tapi nggak dibayar-bayar juga gitu. Pinjam sekali nggak dibayar, pinjam lagi 2 kali nggak dibayar, pinjam lagi 3 kali nggak dibayar. Kita perlu bijaksana, bukannya berarti kita nggak mau menolong, tapi itu akan juga membuat si peminjam ini juga berbuat karma buruk. Hutang yang tidak dibayar itu harus akan dibayar kapanpun. Makanya jangan berarti kalau kita bilang hutang nggak dibayar, itu akan dibayar lebih, bisa berkali-kali lipat lagi. Jadi jangan hati-hati dengan kata-kata hutang ya. Baik itu hutang materi, termasuk juga hutang janji. Ya kalau kita udah berjanji sama orang itu kita juga hutang loh. Itu harus dibayar sampai kita meninggal, kehidupan yang akan datang itu menjadi hutang yang akan dibayar. Ya. Jadi baiknya kalau memang udah seperti itu, sesuai kemampuan kita. Kalau dia minta hutang sekian tapi kemampuan kita juga sedang ekonomi yang kurang baik, saat ini harus menjaga juga keuangan keluarga. Lebih baik kita berikan bantuan saja. Misalnya dia mau pinjam uang 1 juta, kita ada uang 100 atau 200 ribu, udah ini saya berikan, saya bantu. Ya. Tapi ya udah nggak usah dibayar gitu. Atau kalaupun diberikan begitu sebagai pinjaman, ya ini saya berikan pinjaman, tapi bayarnya nanti kalau udah ada uang gitu. Bisa seperti itu ya. Tapi sesuai kemampuan, jangan sampai setelah diberikan nanti keluarga juga repot keuangannya gitu ya. Jadi memang kita ajarkan juga mereka untuk bertanggung jawab terhadap hutangnya. Ya. Hutang itu harus dibayar, jangan sampai maaf. Istilahnya jangan sampai dibawa mati gitu ya. Hutang itu harus dibayar, makanya kalau kita punya hutang berapapun bayar. Ya. Nanti seperti yang itu, tempe 2 ya. Karena kita hutang juga sama dia. Ibu bapak saudara-saudari ya, kalau kita ini cerita tentang karma. Seseorang yang berhutang banyak dan dia tidak membayar, dalam kehidupan selanjutnya dia menjadi pembantu. Untuk membayar hutangnya itu, dia menjadi pembantu si orang ini gitu. Ada dalam satu kisah gitu. Karena dia tidak membayar hutang. Jadi apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, hutang kita harus lunasi gitu. Ya, jangan sampai terbawa. Ya, jadi seperti itu jawabannya, berikan bantuan saja seikhlasnya sesuai kemampuan. Nah bagaimana kalau kita jadinya tidak ikhlas gitu, kadang-kadang terpaksa membantu gitu. Ya itu kalau seperti itu memang tidak baik. Parami pun sama dana, kalau kita lakukan dengan tidak ikhlas, tidak membuahkan karma baik yang berlimpah gitu ya. Ibaratnya seperti bibit, ya ciut bibitnya kering, mungkin tumbuh sedikit atau tumbuhnya enggak subur gitu. Jadi seperti itu. Kalau memang seperti itu lebih baik kita ikhlasnya berapa. Kalau dipinjam 1 juta enggak ikhlas. Tapi kalau cuma kasih 100 ribu ya udahlah, anggap berdana gitu ya. Ini saya berikan bantuan 100 ribu tapi ikhlas. Udah mau bayar mau enggak apa-apa gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau bisa sampai ikhlasnya aja berapa. Kalau memang belum niat membantu, ya berikan bantuan nasihat atau apa. Ya jadi enggak hanya materi. Ya semoga bisa menjawab ya. Jadi usahakan berdana sesuai kemampuan, kemudian kita ikhlasnya berapa. Gitu. Ya saya rasa cukup ya. Ya semoga menjawab, terima kasih. Ya. Baik. Sebelum melanjutkan sesi tanya jawab, kami izin menginformasikan kembali ada 3 mobil lainnya yang perlu dipindahkan karena akan ada pengaspalan jalan. Untuk mobil pertama, B1168 BBU, yang kedua B1301 BJY, mobil yang ketiga
B1269 HFG mohon segera dipindahkan. Terima kasih. Baik, saya izin untuk membacakan pertanyaan berikutnya, Ramani. Ketika saya memberi, saya ikhlas dan bahagia sekali. Tapi feedback dari orang tersebut seringkali tidak sesuai dengan harapan kita. Satu kata terima kasih pun juga tidak diucapkan. Dan tentunya kita menjadi kesal karena seperti itu. Bagaimana menyikapi perasaan kesal tersebut? Terima kasih. Oke, pertanyaan sangat bagus ya. Sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi kita udah memberi, jangankan berterima kasih ya. Malah nggak menghargai pemberian itu. Jadi begini, jadi kita usahakan memberinya dengan ikhlas. Jadi dia mau berterima kasih, mau tidak, ya udah. Yang penting kita sudah berbuat karma baik, gitu. Istilahnya itu, karma baik yang udah dilakukan, membantu dia, gitu. Itu pasti akan menjadi karma baik, akan berbuah dalam kehidupan kita. Ya, cuma memang nanti ada perasaan kok ini udah ditolong nggak berterima kasih gitu ya. Tapi udah, yang penting udahlah saya menolong dia supaya dia menyelesaikan masalahnya gitu. Kita berjalan sesuai hukum karma. Karma yang diberikan, karma itu akan menimbulkan karma baik. Gitu aja. Ya, jadi jangan membuat kita kesal. Kalau kita kesal juga gitu, itu kita juga menambah karma buruk kita jadinya. Karena kesal, apalagi ada kebencian, ketidaksukaan terhadap orang itu. Lebih baik ya sudah, kalau berdana ya sudah, tanpa pamrih, biarin dia nggak usah berterima kasih sama saya atau apa. Yang penting kita udah berdana sesuai kemampuan kita. Seperti itu, jadi jangan diingat-ingat lagi ya. Jangan diingat-ingat lagi bahwa kita udah menolong dia gitu. Yang penting hukum karma tetap akan berjalan gitu. Ya. Karena kita udah menolong tanpa pamrih. Oke, terima kasih. Masih ada? Baik, saya izin untuk membacakan pertanyaan berikutnya. Setihotu Namo Buddhaya Ramani, saya sudah berkeluarga cukup lama, hampir 20 tahun. Namun suami saya melakukan pelanggaran kepercayaan dalam rumah tangga. Apa yang harus saya lakukan? Apakah harus mengembangkan parami atau ada pertimbangan lainnya? Karena saya dan suami sudah memiliki 2 anak. Terima kasih. Ya, pertanyaan ini dalam kehidupan kita juga sering terjadi seperti itu. Sudah menikah, sudah lama, sudah punya 2 anak, tapi suaminya melakukan pelanggaran sila. Bahkan banyak ya terjadi dalam kehidupan ini. Nah, itu kalau menurut saya karena sudah 20 tahun ya sudah punya anak. Kalau masih bisa dimaafkan, dimaafkan. Ya memang pasti membuat hancur hati istri ya. Kalau seperti itu, kalau bisa dimaafkan demi anak-anak. Karena apa? Kalau seorang keluarga bercerai, pisah ya itu yang kurang baik bagi anaknya, berakibat terhadap anak-anaknya. Jadi mohon dimaafkan ya, karena memaafkan juga sebenarnya dana ya. Ya memaafkan seseorang yang bersalah kepada kita itu dana. Tapi apakah masih bisa ya? Jadi ini tergantung si istrinya. Lebih baik dimaafkan, tapi suaminya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Kalau mengulangi lagi gimana? Wah itu yang tidak bisa lagi ya. Jadi kita harus memaafkan demi keutuhan keluarga, demi anak-anaknya, ya. Jadi saat ini memang banyak kejadian-kejadian seperti itu, Bapak Ibu, ya jaga keluarga kita dengan baik, jangan sampai tergelincir, ya, jangan sampai seperti itu, ya nanti akan menghancurkan keluarga sendiri. Itu tidak sepadan, ya. Kesenangan sesaat, tapi akibatnya seumur hidup. Bahkan nanti maksudnya di akhirat gitu pada saat seseorang itu meninggal, dia akan mengalami karma buruk. Harus menjalani karma buruk. Jadi enggak seimbang. Kesenangan sesaat itu menghancurkan keluarga, karma buruknya seumur hidup,
dan karma buruknya di alam berikutnya. Gitu. Dan akan berbuah di kelahiran berikutnya. Jadi karma itu maksudnya dengan hal-hal yang seperti itu nggak seimbang. Sayang sekali, kenikmatannya sesaat tapi akibatnya seumur hidup dan bertahun-tahun bahkan sampai kelahiran berikutnya. Kalau udah kita seperti itu, tidak akan lakukan hal-hal yang tidak baik, pelanggaran dalam hubungan suami istri. Gitu. Ya, sayang. Gitu. Jadi menurut saya kalau bisa dimaafkan demi keluarga. Karena kalau keluarga berpisah, anak-anaknya kasihan. Ya, itu akan trauma, akan juga tidak baik bagi kehidupan mereka. Jadi orang tuanya memberi contoh yang tidak baik. Dan dia juga akan sulit nanti mendapatkan keluarga yang bahagia gitu. Karena ada contoh dari orang tuanya. Bahkan ya bisa dibilang keluarga lain yang akan menjadi besan gitu ya, yang anaknya akan menikah juga akan memikirkan kalau mama papanya ada berpisah. Jadi lebih baik dimaafkan, tapi dengan syarat tidak mengulangi lagi gitu ya. Menurut saya seperti itu. Semoga menjawab. Ya. Baik, terdapat 2 pertanyaan terakhir, Ya, Ramani. baik. Pertanyaan berikutnya, kalau terpaksa memilih, manakah yang lebih penting dilakukan? Melakukan dasa parami atau nianfo, melafalkan nama Buddha? Terima kasih. Terima kasih ya. Pertanyaan yang bagus dan sulit katanya ya. Jadi nianfo itu bagus sekali. Tapi nianfo itu kenapa sangat bagus, melafalkan Buddha setiap hari ya. Itu akan membuat seseorang tenang, bahagia ya. Tapi juga enggak hanya cukup nianfo menurut saya. Harus ada lakukan parami juga ya, dasa parami. Seseorang bisa meditasi dengan baik, seseorang itu bisa mencapai tingkat-tingkatan meditasi yang baik apabila melakukan 10 parami itu. Karena parami, dasa parami ini akan mendukung ya seseorang yang bermeditasi, termasuk nianfo ya. Nianfo juga banyak ya, ada yang simple, mudah ya, itu bagus ya. Setiap hari kita lakukan nianfo, baca parita ya, tapi tetap lakukan kebajikan-kebajikan lainnya. Jadi di mix ya, nianfo saja, tapi jangan hanya nianfo saja, tapi dasa parami ini kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Termasuk juga meditasi ya. Nianfo itu sebenarnya udah meditasi karena kan konsentrasi ya, tapi tetap harus lakukan hal lainnya. Menurut saya lebih baik begitu. Jadi nianfo plus dasa parami. Oke, terima kasih. Baik, pertanyaan terakhir. Pada saat berbuat baik, apakah boleh sambil berharap semoga karma baik bagi kita? Apakah itu termasuk tulus? Terima kasih. Terima kasih ya. Jadi pada saat kita berbuat baik ya, kita memang tidak pamrih memberikan bantuan, dana, yang lainnya. Tapi pada saat kita melakukan pelimpahan jasa, semoga kebajikan-kebajikan saya kita limpahkan lagi kepada orang tua saya yang sudah meninggal, kepada keluarga yang sudah meninggal, kepada para leluhur, karena kita sudah banyak ya leluhur-leluhur kita, bukan hanya dalam kehidupan ini, itu adalah memberikan lebih banyak lagi. Jadi dari dana yang kita berikan, kita limpahkan lagi. Tapi bagaimana kalau semoga karma baik ini berbuah pada saya gitu ya. Itu memang masih ada pamrih, tapi itu pun kalaupun kita nggak katakan itu pasti berbuah. Ya. Semoga kebajikan yang saya lakukan ini kita tingkatkan, nggak hanya kepada saya tapi kepada semua makhluk. Kalau seperti itu lebih baik ya. Semoga kebajikan yang saya lakukan ini dapat membuat makhluk lebih bahagia. Semoga membuat kekikiran, kekotoran batin saya berkurang gitu, itu boleh ya. Jadi kita seperti aditana ya, seperti mengkondisikan
pertanyaannya luar biasa, bagus-bagus semuanya. Karena semuanya buat kita sehari-hari ini, semuanya terjadi dalam kehidupan kita. Terima kasih kepada para penanya ya, semoga makin semangat praktek Dhamma. Ya. Setelah melakukan kebajikan hari ini, kita limpahkan kebajikan kita kepada orang tua, pada leluhur yang sudah meninggal, dan kepada semua makhluk. Ya, terima kasih Bapak Ibu, selamat siang, Soti Hontu, Namo Buddhaya. Terima kasih. Saya tambahkan lagi ya, pada saat seseorang melakukan kebajikan kita katakan sadu gitu. Itu artinya kita ikut berbahagia. Jadi itu adalah salah satu kebajikan juga ya. Terima kasih, selamat siang, Soti Hontu, Namo Buddhaya. Baik, demikian Dhammadesana dan sesi tanya jawab pada hari ini. Kami segenap keluarga Wihara Peluit Dharma Suka beserta umat yang telah hadir mengucapkan banyak terima kasih kepada Ramani Titi Limajatini atas Dhammadesana yang telah disampaikan. Baiklah Bapak Ibu